Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baiklah, di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Siti Surami Baso dan teman saya Salwa Oktarina dan Septia Ardita akan membahas tentang aliran teologi Islam, Murji'ah dan Sunni. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni pengertian Murji'ah dan sejarah kemunculannya. Secara etimologi, Murji'ah berasal dari kata irja yang memiliki 3 arti: penangguhan, memberi harapan, dan menyerahkan. Adapun makna penangguhan di sini berarti penangguhan hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar hingga hari kiamat. Memberi harapan dikarenakan bahwa pelaku dosa besar tidak dikatakan kafir dan memiliki harapan untuk memasuki surganya. Adapun menyerahkan bermakna menyerahkan segala persoalan siapa yang benar kepada keputusan Tuhan kelak. Secara terminologi, Murji'ah merujuk pada suatu aliran teologi Islam yang menyelisih Khawarij dan Syiah. Disebut menyelisih Khawarij karena aliran ini berbeda pendapat perihal iman dan kafir. Pelaku dosa besar menurut Murji'ah bukanlah kafir, melainkan mukmin, dan disebut menyelisih Khawarij. Dan disebut menyelisih Syiah sebab makna irja adalah penundaan kekhalifahan Ali dari yang pertama menjadi yang keempat. Kemudian kelompok ini juga dikatakan sebagai kelompok yang menghindari perseteruan yang terjadi di kalangan umat Islam yang menyebabkan pertumpahan darah sebab mempertahankan keyakinan masing-masing. Sejarah kemunculan Murji'ah. Teori pertama menyatakan bahwa Murji'ah muncul saat terjadinya pertikaian antara Ali dan Muawiyah. Teori kedua menyatakan bahwa Murji'ah pertama kali muncul pada masa Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafi, cucu Sayyidina Ali. Dan teori ketiga menyatakan bahwa Murji'ah baru muncul saat terjadinya pertikaian antara Syiah, Khawarij, dan dinasti Umayyah. Pada masa tersebut, Murji'ah muncul sebagai aliran yang berusaha tidak terlibat dalam pertikaian tersebut. Sekte-sekte Murji'ah. Menurut Harun Nasution dalam bukunya, Murji'ah ini dikategorikan menjadi 2 kelompok, yakni golongan ekstrim dan golongan moderat. Golongan ekstrim yakni Jahmiyah. Menurut Jahmiyah, orang yang percaya Tuhan dan mengatakan kekufurannya secara lisan maka tidak kafir, karena iman dan kufur berada di dalam hati. Kemudian ada golongan As-Salihiyah. As-Salihiyah adalah golongan yang menyatakan bahwa sholat bukanlah ibadah pada Allah, sebab yang dimaksud ibadah menurut golongan ini hanyalah iman kepada Allah. Kemudian ada golongan Yunusiyah yang beranggapan bahwa perbuatan dosa, baik berupa maksiat maupun dosa lainnya, tidak akan merusak iman dan tidak menyebabkan kerugian. Sebab menurut mereka, iman hanyalah mengetahui Tuhan, sehingga jika mati dengan keadaan tersebut, maka perbuatan dosa tidak berarti apa-apa. Kemudian ada golongan Ghosaniyah. Menurut golongan ini, iman itu bersifat statis, tidak berkurang maupun bertambah. Dan amal seseorang tidaklah penting, sebab yang penting hanyalah iman yang ada di dalam hati. Kemudian ada golongan moderat. Golongan Murji'ah moderat ini dianggap memiliki kemiripan dengan beberapa dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena golongan moderat berpendapat bahwa dosa besar bukanlah secara otomatis menjadi kafir. Ia juga tidak akan kekal di neraka walaupun ia meninggal dunia sebelum bertaubat.
Kenapa? Sebab iman yang ada di dalam hatinya merupakan jaminan ia memasuki surga. Dalam pandangan Murji'ah moderat, amal manusia masih dikategorikan sebagai sesuatu yang penting, sehingga dosa-dosa yang ia lakukan tergantung pada kehendak Allah untuk memperoleh siksa ataupun ampunan. Adapun salah satu kesamaan paham Murji'ah moderat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah perihal iman yang tidak sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah perihal iman yang menurut Murji'ah bersifat statis, tidak bertambah dan tidak berkurang. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Septia Ardita. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya pembahasan tentang pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah dan Asy'ariyah. Pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah secara etimologi terdapat 3 kata penting dalam istilah ini, yakni Ahli, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Ahlun bermakna golongan atau pengikut. As-Sunnah berarti perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Atau etimologi sunnah di sini dapat pula diartikan hadis. Adapun al-jamaah bermakna umat Islam pada umumnya. Adapun secara terminologi, Ahlul As-Sunnah wal Jamaah merujuk pada 2 aliran teologi yang muncul sebagai antitesis dari aliran Mu'tazilah. Kedua kelompok tersebut ialah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Pendapat ini diperkuat oleh komentar Sayyid Mustafa Al-Zabidi dalam kitab Itfasus Sa'adah Al-Muttaqin yang berbunyi idza atlaqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jika secara mutlak disebut nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Selanjutnya Asy'ariyah, sejarah kemunculannya dan ajarannya. Al-Asy'ariyah merujuk pada seorang tokoh teologi Islam bernama Abu Al-Hasan Asy'ari. Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Asy-Syahrastani memberikan sebutan lain bagi teologi yang dibawa Asy'ari, yakni As-Sifatiyah. Disebut As-Sifatiyah sebab Al-Asy'ari merupakan tokoh yang membawa paham Allah memiliki sifat. Dengan demikian, pengikutnya disebut Asy-Syahrastani sebagai As-Sifatiyah. Selanjutnya, sejarah kemunculannya. Imam Asy'ari merupakan pengikut aliran Mu'tazilah selama kurang lebih 40 tahun. Tapi beliau kemudian keluar dari aliran tersebut. Ada 2 pendapat yang menyatakan sebab keluarnya beliau dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama, ketidakmampuan gurunya dalam menjawab persoalan teologi yang ditanyakannya. Yang kedua, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau mengatakan bahwa pemahaman Mu'tazilah keliru dan mazhab hadislah yang benar. Selanjutnya ajaran Asy'ariyah. Di antaranya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan memiliki sifat, namun sifat yang ada pada Tuhan tidak dapat disamakan dengan sifat pada makhluk. Selanjutnya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Allah memiliki sifat kalam dan Al-Quran adalah kalam Allah. Maka mustahil Al-Quran itu makhluk. Selanjutnya af'al al-ibad. Perbuatan manusia tidak diwujudkan oleh mereka sendiri, melainkan diciptakan oleh Tuhan dan manusia memiliki upaya sedikit untuk menentukannya. Inilah yang disebut kasb dalam aliran Asy'ariyah. Yang terakhir adalah mukmin dan kafir. Mukmin yang melakukan dosa besar tidak langsung dihukumi kafir sebab ia masih memiliki keimanan dalam hatinya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Al-Maturidi dan ajaran-ajarannya. Pengertian. Maturidiyah adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang teguh kepada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara', maka akal harus tunduk kepada keputusan syara'. Al-Maturidiyah merujuk pada seorang tokoh yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi.
Beliau lahir di Samarkand yang saat ini dikenal dengan Uzbekistan. Lalu Al-Maturidi wafat pada tahun 268 Hijriah atau 944 Masehi. Nah, dalam bidang fikih, beliau merupakan pengikut mazhab Abu Hanifah. Nah, berikut ajaran-ajaran Al-Maturidiyah. Yang pertama, yaitu ada akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, pengetahuan Allah dan kewajiban mengetahui Allah dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah, mengenal Allah, berarti ia telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang kedua, yakni kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Allah memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik atau buruk. Tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah berbuat dengan sewenang-wenang. Tetapi perbuatan dan kehendaknya itu bergantung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri, yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Lalu sifat Tuhan. Yang ketiga, ajaran Al-Maturidiyah yang ketiga yakni sifat Tuhan. Nah, berkaitan dengan sifat Tuhan, Al-Maturidi sepakat dengan Al-Asy'ari yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki sifat. Nah, sifat Tuhan bukanlah zatnya, maka Tuhan itu mengetahui dengan pengetahuannya dan berkuasa dengan kekuasaannya, bukan dengan zatnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13, mengenai aliran teologi Islam Murji'ah dan Sunni. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.